Konon katanya, jika seekor anjing merasakan ajalnya sudah dekat, ia akan meninggalkan rumah dan mencari tempat sunyi untuk mati sendirian. Pada saat yang sama, Hana, sang malaikat maut, menerima peringatan kematian baru yang indeksnya telah mencapai 99%. Melihat waktu hampir habis, mereka pun bergegas menuju lokasi yang ditandai. Tiba-tiba, Toma melihat seorang gadis berjalan ke tengah jalan. Sementara mobil di belakangnya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Tanpa ragu, ia melompati pagar pembatas untuk menyelamatkannya. Untungnya, Hana dan Kai menggunakan kekuatan mereka tepat waktu. Saat itulah mereka menyadari, gadis itu sedang menggendong seekor anjing. Ia menyerahkan anjing itu dan kembali bekerja tanpa banyak bicara. Hana menjelaskan bahwa yang hampir meninggal bukanlah gadis itu. Toma lalu mengambil ponselnya dan memeriksa peta. Dan benar saja, sinyal itu mengarah pada anjing tersebut. Mereka membawanya ke kafe terdekat untuk mencari tahu keinginan terakhirnya. Untuk menemukan pemiliknya, mereka pergi ke toko hewan dan mencoba melacak lewat kalung nama, tetapi tidak berhasil. Lalu, mereka membawa anjing itu ke dokter hewan. Dokter mengatakan usianya sudah 13 tahun dan waktunya tidak banyak. Mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Toma sangat marah. Ia yakin pemiliknya telah menelantarkannya. Anjing itu menggonggong keras, seolah mengerti apa yang mereka bicarakan. Karena tak ada petunjuk lain, Hana meminta Toma memeriksa tim memori dunia bawah. Ternyata, ketika makhluk apapun mendekati kematian, dunia bawah akan menyusun rangkuman hidup untuknya. Toma membuka video itu. Ia melihat bahwa anjing bernama Dodo itu terluka parah setelah ditelantarkan. Seorang anak bernama Minho menemukannya dan memperlakukannya seperti adiknya sendiri. Mereka bermain bersama. Suatu hari, Minho mengalami kecelakaan mobil saat melindungi Dodo dan meninggalkan luka panjang di lengannya yang membuat Dodo berduka. Seiring waktu, Minho bertambah dewasa, sedangkan Dodo tetap tak berubah. Untuk menutupi bekas luka, Minho membuat tato di lengannya. Mereka pun bahagia sambil menonton matahari terbenam bersama di bangku taman. Hingga suatu hari, Dodo terkena tumor ganas dan membutuhkan operasi. Namun di usianya 13 tahun, risikonya sangat tinggi. Minho ragu dan mendiskusikannya dengan keluarganya. Dodo mendengarnya dan menyadari apa yang terjadi. Ia pun lalu memilih pergi agar tidak merepotkan keluarga mereka. Toma hampir menitikkan air mata saat menonton ini. Ia menghubungi Hana, memintanya mencari secara daring pemilik tato yang sesuai. Benar saja, Kai menemukan sebuah postingan bahwa Minho sedang mencari Dodo. Saat itu, Minho pulang kerja, menonton video lama tentang Dodo, dan menangis. Tepat saat itu, ia menerima pesan dari Hana. Mereka menentukan tempat pertemuan. Minho tiba di kafe. Mereka meletakkan Dodo dengan lembut di hadapannya. Namun, anjing itu ragu dan takut untuk mendekat. Minho berlutut, berkata bahwa ia sangat merindukan Dodo, dan tanpa Dodo, hidup terasa sangat sepi. Dodo seolah mengerti, dan perlahan berjalan ke pelukan Minho. Minho memeluknya erat. Ia menggendong Dodo ke taman yang dulu mereka sukai. Ia mengatakan betapa bersyukurnya ia atas tahun-tahun penuh kasih dan tawa itu. Saat Dodo perlahan menutup mata, Minho nyaris tak sanggup menahan rasa sedihnya. Akhirnya, Dodo pun pergi untuk selama-lamanya.